Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini, pada siang hari yang berbahagia ini, kami berdua, saya Tia Fijriasuti dan rekan saya Ibu Agidia Karina, ingin melaksanakan presentasi proses pembelajaran, inovasi model pembelajaran, TWS atau Things, Right and Smart dalam pembelajaran menulis pantun. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Safrial MPD yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk membawakan materi ini untuk dipresentasikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bahwa di sini kami akan menjelaskan bagaimana menulis pantun yang sesuai dengan syarat pantun dengan menggunakan dengan menggunakan model Think, Write, and Smart atau TWS. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan TWS tersebut. Adapun TWS ini adalah inovasi model pembelajaran yang bertujuan agar siswa dapat berpikir dan menulis secara cerdas, cepat dan tepat. Jadi inovasi model pembelajaran TWS ini adalah menuntut siswa untuk lebih cerdas, tepat dan cepat untuk menulis dan berpikir. Karena kita pembelajarannya pantun ya. Dan model ini menuntut siswa untuk lebih aktif dan diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga menghasilkan pembelajaran yang berkualitas, efektif, dan efisien. Oke, mungkin saya akan menyerahkan kepada rekan saya, kepada Ibu Agidia Karina untuk melaksanakan proses pembelajaran atau menjelaskan bagaimana proses pembelajaran menulis pantun yang sesuai dengan syarat-syarat menulis pantun. Oke, kepada Ibu Agidia kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada rekan saya, Ibu Tia Fijri Astuti atas kesempatannya. Pada kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan inovasi model Think, Write, and Smart atau TWS dalam pembelajaran menulis pantun. Nah, model ini bisa Bapak Ibu gunakan juga untuk pembelajaran yang berbasis menulis lainnya, seperti menulis puisi dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengajar di tingkat SMP dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester ganjil. Mata pelajarannya pantun, KD-nya 8.1 yaitu menulis pantun yang sesuai dengan syarat-syarat pantun dalam alokasi waktu 1 kali pertemuan yaitu 2 kali 40 menit. Nah, sebelumnya Bapak Ibu bisa men-share materi atau PowerPoint ini ke WA group yang bersama anak-anak, sehingga anak-anak bisa membaca atau memahami terlebih dahulu sebelum melakukan proses pembelajaran. Jadi di kelas kita tidak perlu lagi menjelaskan pengertian pantun, jenis-jenis pantun, ciri-ciri pantun, dan langkah-langkah menulis pantun, sehingga pembelajaran akan lebih efektif, cepat selesai waktunya. Sehingga kita nanti akan fokus ke praktik untuk menulis pantun saja ya Bu Tia. Jadi kita nggak perlu Ya, lagi untuk menjelaskan panjang lebar tentang pengertian pantun, jenis-jenis pantun, ciri-ciri pantun, dan langkah-langkah menulis pantun. Ya Bu Tia? ya Bu. Oke. Selanjutnya, nah di PowerPoint ini kami telah memaparkan jenis pengertian pantun, jenis-jenis pantun, ciri-ciri pantun, dan langkah-langkah menulis pantun. PowerPoint ini nantinya bisa Bapak Ibu download di bagian deskripsi video kami. Nanti PowerPoint dan RPP kami akan kami unggah dalam bentuk Google Drive. Nah, nanti jadi ada linknya ya Bu Tia. Ya, Jadi agar lebih gampang, Ibu. iya,
Jadi Bapak Ibu bisa mengakses PowerPoint dan PPT yang telah kami sajikan pada kesempatan kali ini. Nah, di sini anak-anak akan tahu dulu pengertian pantun. Setelah dia membaca pengertian pantun, dia paham, kemudian dia bisa membaca lagi ciri-ciri pantun. Ya, ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun yang terdapat dalam video kami itu memiliki 5 ciri-ciri secara umum yang dapat diajarkan kepada siswa. Nah, nantinya jika misalnya siswa kita tidak paham dengan ciri-ciri pantun ini, ia bisa bertanya di kelas atau kita bisa menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri pantun ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis pantun. Ya, jenis-jenis pantun ini sebenarnya sangat beragam, Bapak Ibu. Tergantung bagaimana tingkat pendidikan yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, kalau di SMP itu hanya memahami 2 jenis pantun saja, yaitu pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia, serta pantun berdasarkan isinya. Ya, pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia ini terdiri atas 3 jenis, begitu juga pantun berdasarkan isinya. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan materi juga kepada siswa sebelum mereka mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, dengan begitu siswa paham, Bapak Ibu juga bisa memberikan contoh dari masing-masing jenis pantun agar siswa bisa menjadi lebih mengerti apa itu pantun berdasarkan kehidupan, siklus kehidupan, apa itu pantun berdasarkan isinya, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kemarin kami mengajar dengan menggunakan video pembelajaran. Bapak Ibu bisa mengajak siswa untuk menonton video pembelajaran seperti video berbalas pantun. Nah, di situ siswa akan mengetahui bagaimana sih pantun jenaka, bagaimana pantun nasihat, bagaimana pantun teka-teki, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu bisa mengetes pemahaman siswa, apakah dia mampu membedakan, oh ini pantun jenaka, oh ini pantun nasihat, ini pantun orang tua, ini pantun anak-anak, dan lain-lain. Selanjutnya, ada langkah-langkah menulis pantun. Nah, langkah-langkah menulis pantun ini ada 5 langkah. Nah, selanjutnya langkah-langkah untuk menulis pantun ini ada 5 langkah. Bapak Ibu bisa menjelaskan terlebih dahulu di kelas, karena saya rasa untuk menjelaskan langkah-langkah ini tidaklah sulit. Apalagi siswa nantinya akan langsung praktek untuk menulis pantun. Nah, selain itu kami juga membuat contoh di sebelahnya. Nah, dengan begitu anak-anak bisa lebih memahami bagaimana sih tema pantun, bagaimana sih jenis pantun, bagaimana tampilannya, bagaimana isinya, begitu. Nah, kemudian setelah dipastikan anak-anak memahami langkah-langkah menulis pantun, barulah kita dapat untuk menerapkan langkah-langkah menulis pantun ini dengan model TWS yang sudah kami paparkan sebelumnya. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu silakan untuk membuat nomor undian seperti yang telah kami buat kemarin. Nanti video pembelajaran kita yang kemarin dapat kita cantumkan di akhir video ini ya, Bu Tia. Ya, jadi Bapak Ibu dapat membuat
seperti undian, ya, undian yang berisikan nomor absen dari siswa-siswa Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian nanti siswa boleh untuk mencabut nomor undiannya. Misalnya nanti yang keluar adalah nomor 15. Maka siswa yang nomor daftar hadirnya itu nomor 15, itu harus menuliskan satu baris pantun ke depan, ke papan tulis. Nah, dengan ditentukan jenis pantunnya, apakah pantun nasihat, apakah pantun jenaka, pantun teka-teki, dan lain-lain. Nah, setelah itu siswa dapat diberikan waktu sekitar 10 sampai 20 detik untuk membuat satu jenis pantun. Nah, bagaimana kalau misalnya siswa tidak dapat menulis pantun selama 10 sampai 20 detik? Nah, tentu akan ada hukuman yang diberikan kepada siswa. Nah, hukumannya adalah siswa harus menulis satu baris pantun, misalnya pantun nasihat, begitu seterusnya, sampai pembelajaran habis. Nah, setelah kami buktikan pada pembelajaran kemarin, eh, penilaian kami bahwa pembelajaran ini adalah suatu inovasi yang baru yang belum pernah diterapkan oleh guru-guru sebelumnya. Jadi siswa dapat menulis pantun secara cepat, tepat, dan sesuai dengan kriteria menulis pantun. Nanti setelah selesai satu bait pantun, siswa yang terakhir menulis baris pantun itu dapat membacakan pantun tersebut. Nah, teman-temannya yang lain itu dapat Bapak Ibu berikan, kalau kami kemarin memberikan bendera uh, kepada teman-teman yang tidak maju ke depan. Nah, bebas sih Bapak Ibu mau berikan apa. Jadi nanti teman-temannya yang menilai. Nah, apakah pantun yang dibuat oleh temannya yang di depan itu sudah sesuai atau belum dengan kriteria pantun atau ciri-ciri pantun yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, bagi teman-temannya yang berpendapat, oh pantunnya udah bagus, udah sesuai, rimanya udah cocok, dapat mengangkat benderanya ya Bu ya. Iya. Jadi dengan begitu kita bisa mengetahui apakah teman-temannya sudah paham gitu dengan kriteria pantun yang baik dan benar. Nah, tapi tidak cukup hanya di situ. Guru juga harus mengomentari atau memberikan penguatan apakah pantun ini masih ada yang kurang ataukah ada yang harus diperbaiki lagi diksinya, rimanya, begitu. Nah, jadi tidak cukup hanya penilaian dari siswa saja. Nah, setelah itu siswa dapat diberikan tugas. Nah, tugas ini sebenarnya apa ya, kreativitas dari Bapak Ibu saja, tidak terpatok pada slide yang kami tampilkan hari ini. Nah, tugas individu. Kalau tadi sepertinya sistem berantai ya Bu ya, seperti tugas kelompok jatuhnya. Iya. Jadi Kalau sebenarnya tugasnya ini boleh tergantung bagaimana Bapak Ibu nanti menerapkannya di kelas masing-masing ya. Kalau ini kan iya, berdasarkan apa yang kami dapatkan gitu. ya, kalau pada kesempatan kali ini kami ingin siswa mengerjakan tugas individu. Nah, kalau tadi pembelajarannya bisa siswa itu bisa menulis pantun, pantun teka-teki, pantun jenaka, dan lain-lain. Nah, sekarang siswa ini menulis pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia, yaitu pantun anak-anak, pantun muda-mudi, dan pantun Ya, orang tua. Ya, masing-masing minimal buat 2 bait ya, Bu Tia. iya. Jadi tugasnya adalah siswa itu membuat pantun masing-masing 2 bait, yang totalnya nanti ada 6 bait, kemudian diunggah ke sosial media masing-masing, yaitu Facebook. Nah, dengan begitu tugasnya tidak hanya dibaca oleh guru saja, tetapi bisa dibaca oleh orang banyak gitu.
Orang tua ya, orang tua siswa juga bisa. Iya, Jadi jadi dia bisa melihat progres anaknya gitu. iya betul Bu Tia. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi untuk Ya, kita proses memanfaatkan teknologi. pembelajaran. Mm-mm. Nah, kalau misalnya nanti materi selanjutnya berbalas pantun. Nah, mungkin tugasnya bisa berbentuk video ya, Bu Tia. Ya, lebih Mm-mm. apa ya, lebih efektif ya kalau video ya berbalas pantun. Iya, lebih menyenangkan gitu, bisa sambil Iya, lebih nonton seru gitu. ya. Mm-mm. Nanti bisa diunggah ke YouTube ya, Bu Tia. Iya, Ya, jadi tergantung dari materi. Kalau misalnya materinya menulis pantun, kayaknya kurang cocok kalau kita tugaskan video, gitu kan? iya. Mm. Cuman kalau pas pembagian berbalas pantun, video lebih efektif dibanding menulis. Iya, betul. Jadi pandai-pandai Bapak Ibu lah gitu untuk Iya, memilih. Nah, sekreatif mungkin ya. sebelum pembelajaran, usahakan Bapak Ibu juga membuat ice breaking ya, Bu Tia. Iya, itu penting Mm. sekali agar mood anak-anak itu naik dan kita pun juga mood untuk mengajar ya, Iya, teman-teman. untuk melatih fokus siswa. Iya, itu Kalau benar bisa, sekali. ice breaking-nya itu yang berkaitan Ya, eh, dengan materi dengan pelajaran. materi. Kemarin kita buat ice breaking apa, Bu Tia? Sambung kata, tapi ya sambung kata huruf apa huruf belakangnya ya, Iya, huruf akhirnya ya, Bu Tia. huruf akhirnya. Jadi misalnya siswa diberikan clue gitu kan, nama-nama hewan. Nah, nanti orang yang pertama misalnya menyebutkan harimau ya, Bu Tia. Nah, Ya, maka huruf akhirnya adalah U. Nah, siswa selanjutnya lanjut. bisa Ya, melanjutkan dengan nama-nama hewan yang dari U, berarti ular gitu kan. Nah, begitu seterusnya. Dengan begitu siswa dapat berlatih berpikir secara cepat ya, Bu Tia. iya, secara cepat. Ya. Kemudian kembali ke tugas tadi. Penilaian dapat kita lakukan dari aspek kualitas pantun yang ditulis. Nah, pada RPP kami juga sudah melampirkan rubrik penilaian ya, Bud ya. Iya, sudah Untuk ada penilaian. iya, sudah ada tabelnya. Jadi nanti bisa Bapak Ibu lihat di bagian deskripsi video kami ada linknya. Nah, di sini kami juga sudah print ya, Bu Tia. Iya, sudah ada Ya, yang kami print. ya, sini ada nampak seperti tabel. Nah, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu bisa lihat nanti dalam bentuk soft file-nya bisa Ya. disesuaikan dengan penilaian Bapak Ibu masing-masing. Kami juga sudah menulis skornya berapa ya, Bu ya? Iya, Oke. iya, sudah. Mm-mm. Penilaian juga bisa dilakukan dari jumlah suka dan komentar, serta siswa harus mengomentari karya pantun teman lainnya. Nah, tugas ini dikumpulkan paling lambat kalau kami dalam waktu seminggu ya, Bu ya. Iya, seminggu. Kami rasa cukup lah untuk waktu seminggu Oh, untuk menulis tugas ini gitu. Dengan mengirimkan link Facebook-nya ke Google Classroom yang sudah Ibu sediakan. Jadi memang kita berbasis teknologi ya Bu Tia, nggak mengumpulkan iya. lagi dalam bentuk buku, print, dan segala macam. Kami berinovasi bahwa pembelajaran itu akan lebih mudah sejauh ini ya, lebih mudah jika menggunakan teknologi yang ada. Karena lebih memudahkan anak-anak untuk berinteraksi lebih baik dengan teman-teman atau gurunya dengan cara lebih cepat juga secara bisa lewat apa Google Classroom, bisa chat dan tugasnya juga langsung bisa dikirim, tidak harus ditulis dulu di buku, lebih efektif Iya, seperti itu. betul sekali. Nah, itu tadi tambahan dari Putih ya. Selanjutnya, ini ada pengertian dari model Think, Right, and Smart yang merupakan inovasi model pembelajaran dari kami kelompok 7 dari program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Bapak Ibu bisa membaca dan mendownloadnya nanti di bagian deskripsi video kami.
Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Tia. Terima kasih. Oke, sama-sama baiklah. Itu tadi penjelasan yang sangat detail ya dari rekan saya Ibu Agidia Karina. Terima kasih Ibu Agidia. Semoga apa yang telah Ibu Agidia sampaikan dan kami sampaikan pada kesempatan ini bisa Bapak Ibu terapkan atau manfaatkan untuk pembelajaran di sekolah. Dan kami berharap dengan adanya model pembelajaran apa Think Right and Smart ini atau TWS ini bisa lebih mengajak anak-anak belajar secara menyenangkan karena dengan menggunakan model TWS ini kami bisa menyimpulkan di saat kami membuat video kemarin mempraktekannya kemarin itu terasa sangat anak-anak itu terbawa suasana jadi ingin ayo aku cepat aku bisa gitu jadi mereka bersemangat senang nih ayo kita menulis bisa berpikir lebih cepat gitu siapa cepat berarti dia hebat gitu jadi dengan model pembelajaran ini yang tujuannya itu adalah menuntut anak menjadi lebih apa namanya lebih aktif dan efektif ya pembelajarannya sesuai dengan tujuannya ya yang kami rasakan sangat-sangat bisa digunakan dalam pembelajaran di sekolah dan harapannya apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan oleh teman-teman dan ibu-ibu, bapak-bapak semua yang menonton video kami. Terima kasih. Mungkin sekian dari kami, saya Tia Fijri Astuti dan Ibu Agidia Karina. Semoga penjelasan dari kami ini bisa bermanfaat dan memberikan berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan namanya adalah sambung kata akhir. Sambung kata akhir. Ada yang tahu? Tahu, Bu. Jadi saya dikasih dulu. Saya tahu semua, Bu. Hewan misalnya. Kemudian dia menyebutkan misalnya harimau. Mau, berarti gitu. Nah, berarti huruf lainnya adalah U. Berarti ular. Jadi namanya ular. Kalau satu Berarti R. seterusnya ya. Ya, Bu Guru. Satu orang Setengah detik. secepatnya. Oke? Oke, Bu. Jangan mikir lama-lama. Siap? Udah tahu maksudnya? Oke. Dari mulai Dari sana, Bu. Nur, Bu. dari mulai dulu. Cluenya adalah nama-nama hewan. Ya, kambing. Gajah. Ular. Anjing. Mana boleh apa? Gorila. Gorila. Ayam. Semuanya. Telur. Cicak. Kambing. Kambing, Bu. Kelinci. Kambing ya? Gagak. Kakak. Kelinci. Ikan. Oke, kira-kira pantun apa? Body shaming, Bu. Isinya tuh. Sekarang nggak boleh banyak gaya. Jadi di sini ibu punya nomor undian, ya, yang sudah ibu tulis berdasarkan angka-angka absen tadi. Masih ingat ya absennya nomor berapa? Masih ingat ya? Ya. Rahma nomor berapa absennya? 16. Nur? 17. Nur masih ya, Nur? Sakit ya, Bu. Nur, ya. Koyo. Oke, jadi nanti kalau misalnya tercabut nomor Nomor 1, berarti yang maju adalah Jamil. Ya, Jamil nomor 1. Ya, yang maju adalah nomor 1. Jadi tugasnya adalah menuliskan satu garis pantun di depan. Ya, ingat ya, kita nulis isinya dulu, baru sampiran, baru nanti bisa digabungkan. Paham? Jadi satu orang hanya satu baris. Ya, satu bait itu kan terdiri dari 4 baris. Jadi nanti ada 4 orang. Paham ya? Nah, teman-teman yang duduk nggak boleh ngasih tahu sama teman-teman yang maju. Kalian hanya dikasih waktu, kesempatan hanya 20 detik untuk berpikir satu baris pantun saja. Ya, paham ya? Nah, ini ada bendera. Nah, tugas saya nanti adalah menilai pantun temannya apakah sudah sesuai dengan jenisnya atau belum, atau kurang bagus, atau apanya yang kurang gitu. Jadi yang udah bagus ini kalian boleh angkat benderanya. Kalau dia nggak angkat benderanya berarti menurut dia masih ada yang kurang, pantun yang nggak sesuai dan lain-lain. Oke, siap ya? Siap. Oke. Silakan itu boleh cabut undiannya. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Satu aja, Bu. Iya, satu saja. Suka warna biru deh. Buka. Buka silakan. Nomor 14. No. Enggak, jadi nomor 1.
siapa? Iya. Oh, Nomor 14. maju Oh. Betul-betul jahat lu. Jangan terkejut ya. Ya, ambil dulu aja sama-sama. Pagi satu. Kalau udah bagus angkat bendera. Kalau enggak Aku bilang bagus, Bu. cepat AN. Oke, sekarang tema Sendiri-sendiri lah. Terus terus mas. Aku sih, Des. satu baris saja ya. Kenapa, Bu? Dari mana dalangnya? Cinta. Dari hati turun ke mata. Dari mana? Dari mata turun ke kaki. Dari hati turun ke mata. Dari mata turun ke 11 kaki. Bu. Kak Ahmad. Oke, silakan maju Rama. Bacakan aja, Bu. Bacakan aja surat Indonesia, Bu. Jangan di sini depan dulu. Biar aja. Jadi ramai dulu. Dari hati turun ke mata. Dari mata turun ke kaki, Pak. Oke, boleh. Next, siapa yang mau coba undian, Arif? Ini berhadiah tak, Bu? Nah, Dapatnya cantik. 9 menang. Kedua. 6 keluar-keluar. Ayam Arianti Rahayu. Sembilan dari. 9. 9 Adri ya. Ini buat apa? Adri. Isinya, Bu. Dari sampiran, Bu. Nama Adi yang mana? 20 detik. Yang sampiran mana, Bu? Suka-sukamu lagi. Sungguh manis buah mangga, Bu. Sungguh manis buah mangga. Oke, boleh. Cabut undian lagi, Bu ya. Bang, isinya di bawah tadi. Iya. Nomor 3 Irma. Oke. Apa sih itu? Oke. Sungguh manis buah mangga. 20 detik. Lebih manis buah? Enggak, dia harus I. Ini. Ayah, lebih manis buahku ini. Memang sehati Adri dan Irma nih. Biar aja. Buahku ini. Bagus kok. Oke, silakan baca ya. Sungguh manis buah mangga, lebih manis dari nasi. Lebih manis? Sungguh manis buah mangga, lebih manis buah ini. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Oke, siapa yang setuju kalau pantunnya bagus? Silakan diangkat tangannya. Ini maknanya sama aja ya? Warna sama. Maknanya sama. Berarti merah lain lagi hijau Iya. lain. Semua. Adri gimana? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju? Ya, kamu ikut dua nih sama Hikmah sepertinya teliti dari Hikmah. Oke, Hikmah silakan. Oke, tepuk tangan dulu. Yeay.